gembira, kabar sukacita, kabar yang dari surga. Bisa katakan tema hari ini. Shalom, salam sejahtera, ketemu lagi bersama kami lewat program acara GOTV dalam programnya Dari Mimbar ke Mimbar. Saat ini, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Filipi tentang pengenalan akan Tuhan yang seringkali dilupakan oleh orang. Hanya ketemu Tuhan tetapi tidak mengenal Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan berdoa. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, syukur kami naikkan kepada Tuhan. Saat ini kami boleh melayani dalam program di GOTV ini, Tuhan. Tuhan urapi kami semua, buka pikiran mereka, buka hati mereka, dan dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, pengurapan dari Tuhan yang hamba-Mu pakai dan andalkan. Biarlah kehendak Tuhan yang jadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Langit dan bumi pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan dan Rajaku. Haleluya, amin. 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 Haleluya, Banyak kali kita mendengarkan orang yang sudah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi mereka tidak mengenal Tuhan. Ini sangat dibutuhkan untuk kita ketahui, karena di zaman akhir ini perlu diketahui bahwa ada tipe orang Kristen yang Kristen batu dan Kristen kapas. Ketika dimasukkan di dalam air, batu itu masuk tenggelam sampai pada dasar air. Tetapi air tidak masuk di dalam batu itu. Sementara kapas itu ketika kita masukkan di dalam air, mulai perlahan-lahan dia terisi oleh air itu. Kemudian dia mulai tenggelam. Nah, banyak orang Kristen zaman akhir ini adalah Kristen batu yang menerima Tuhan Yesus Kristus, tetapi Kristus sebenarnya tidak di dalam mereka. Dalam tanda kutip kebenaran firman Tuhan mengatakan,
bahwa kita perlu untuk mengetahui maka kita harus mengenal akan Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itu perlu pengorbanan, perlu korban waktu, perlu korban tenaga, bahkan finansial dikorbankan untuk menjadi Kristen yang betul-betul kapas yang air masuk di dalam kapas, atau kehidupan orang Kristen itu yang dipenuhi oleh kebenaran firman Tuhan. Firman yang hidup untuk menghidupi kehidupan manusia batinia kita. Kalau kita tidak benar dalam menjalani kehidupan ini sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka saya mengutip firman Tuhan dalam Filipi pasal 3. Filipi pasal 3, mulai dari ayatnya yang ke-6, tentang kegiatan aku peniaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi, sekali lagi rugi, karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Sampah dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Yunani adalah skubalon. Skubalon itu berarti tinja. Karena pengenalan akan Tuhan inilah, Rasul Paulus mengatakan, semua yang di belakangku yang dulu merupakan kehormatan, aku menanggalkan, aku melepaskan itu karena pengenalan akan Kristus. Nah, banyak orang yang mengikut Kristus tetapi dia tidak mengenal Kristus. Dia hanya mengenal berkat-berkatnya, tetapi sebenarnya sumber berkatnya mereka tidak kenal. Maka terjadilah permohonan-permohonan kepada Tuhan. Tuhan berkati hidupku, Tuhan berkati hidupku. Dan seseorang tidak akan benar-benar menjalani kebenaran firman Tuhan dalam hidupnya. Apa kata firman dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan ayat 2? Dikatakan firman Tuhan, aku memperingatkan engkau, jemaat di Roma, supaya engkau mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2-nya dikatakan, jangan jadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Orang tidak bisa melakukan, jemaat Tuhan tidak bisa melakukan, Mitra GeoTV pun tidak bisa melakukan ayat 1 ini, mempersembahkan tubuh, kalau Anda sekalian bersama saya, kalau tidak betul-betul mengalami Roma 12 ayat 2 ini, yaitu tidak jadi serupa dengan dunia ini melalui pembaharuan pikiran, pembaharuan budi. Sehingga ketika orang tidak mengetahui itu, dia tidak akan meninggikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tetapi dia hanya membuat Tuhan Yesus Kristus itu sebagai pemuas kebutuhan. Pemuas kebutuhan. Maaf dalam tanda kutip, kalau tukang ojek misalnya dia krisis dengan apa? Setoran untuk bayar tunggakan. Ya. Tetapi kebenaran firman Tuhan jelas mengatakan, kalau kita mau berubah, itu berubah pola pikir kita, knowledge kita, pikiran kita dirubah, mindset dirubah untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka pola pikir kita berubah karena kebenaran firman Tuhan. Bukan berubah karena sesuatu, karena ada keinginan, ada kebutuhan yang ingin dipuaskan. Tetapi pengenalan inilah yang harus benar-benar hidup di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga gereja Tuhan semakin ditewasakan, semakin bertumbuh ketika dia mengenal Tuhan Yesus Kristus dan pengajarannya, seluk-beluk kehidupan dari Tuhan Yesus Kristus sendiri dipahami, dimengerti, dimasukkan dalam kehidupannya, maka dia akan berjalan seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Maka kalau kita sudah berjalan dengan kebenaran firman Tuhan, ada hal yang perlu kita ketahui bahwa Yesus Kristus memberikan teladan. Salah satu teladannya adalah taat. Taat kepada Bapaknya. Yohanes 3:16 berkata bahwa karena besar kasih Allah akan dunia ini, maka dia mengutus anaknya yang tunggal. Dan barang siapa yang percaya kepadanya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal, tetapi percaya yang betul-betul mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan. Itulah teladan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai anak dari Bapa. Dia taat kepada Bapa. Dia mau melakukan sesuatu karena dia mengenal siapa Bapaknya. Karena kata firman Tuhan Yohanes pasal 1 ayat 1 bahwa firman itu ada bersama-sama dengan Allah. Berarti dia hidup di dalam diri Allah sendiri. Berarti dia mengenal Bapaknya siapa. Firman yang hidup, perkataan Tuhan disampaikan. Jadi ketika perkataan-perkataan firman disampaikan, seharusnya kebenaran firman itu akan membawa hidup kepada kita. Sehingga Tuhan Yesus Kristus berani taat sampai mati di atas kayu salib.
taat sampai mati di atas kayu salib untuk mentaati bapaknya. Bukan karena status anaknya, tetapi karena dia taat kepada bapaknya. Demikian pun gereja Tuhan di akhir zaman harus benar-benar taat kepada Bapa, taat kepada Anak, taat kepada Roh Kudus, taat pada kebenaran firman Tuhan. Kalau ada seseorang mengaku Kristen tetapi dia tidak taat pada kebenaran firman Tuhan dan Tritunggal Allah, maka dari itu orang itu betul tidak mengenal siapa Tuhan. Perhatikan baik. Perhatikan baik. Kebenaran firman Tuhan datang saat ini untuk memberkati pemirsa GeoTV. Jangan Anda mengatakan hidupku diberkati, tapi Anda tidak mengenal Tuhan Yesus Kristus. Matius pasal 7, mulai dari ayat 21 sampai 23. Ada orang yang mengaku Tuhan, dia mengaku sepihak bahwa dia mengenal Tuhan. Dengan melakukan perkara-perkara yang ajaib luar biasa, melakukan kesembuhan, mujizat, bahkan dia berkata bahwa dia mengusir setan-setan. Tetapi akhirnya Tuhan mengatakan bahwa aku tidak mengenal engkau. Jangan sampai orang Kristen yang katanya sudah mengenal Tuhan, tetapi menjadi pengenalan hanya di kulit saja. Pengenalan di kulit. Pengenalan itu berasal dari kata ginosko, mengenal. Ginosko artinya menikmati. Banyak pelayanan-pelayanan terjadi. Pelayanan-pelayanan itu terjadi atas kuasa Tuhan. Ya, kita bisa mengamininya. Tetapi apakah ini dinikmati oleh Tuhan? Diginosko oleh Tuhan, dinikmati oleh Tuhan. Pertanyaannya, kalau kami melayani hamba-hamba Tuhan, kalau ada anak-anak Tuhan pun melayani Tuhan, apakah benar-benar karena kita mengenal akan Tuhan? Mengenal akan Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita betul-betul kenal, makanya kita menikmati Tuhan dan Tuhan menikmati kita. Galatia 2:20 mengatakan, hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus di dalam aku. Tetapi banyak mencuplik ayat itu, kehidupannya tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kenapa? Karena hanya ambil ayat dan mengenakan kepada dirinya. Padahal dirinya sendiri belum mengenal Tuhan dengan benar. Mau taat kepada Bapa sebagaimana Tuhan Yesus Kristus taat kepada Bapaknya. Inilah yang dicontohkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu merupakan teladan dan itulah yang harus kita ikuti. Bukan yang lain. Ketaatan kepada Bapa itu mutlak. Seperti Tuhan Yesus Kristus lakukan dalam Injil Yohanes pasal 4. Ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata. Yohanes 4:34. Firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, maksudnya kepada orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Kenapa dia harus taat kepada Bapa? Karena melakukan segala sesuatu atas perintah Bapa itu merupakan keberkatan Tuhan. Keberkatan dari Tuhan. Dia mau taat melakukan itu bukan hanya sekedar melakukan hal yang biasa. Seperti orang patah semangat ketika melayani pekerjaan Tuhan. Ketika berhidup berumah tangga, saya sudah bosan dengan model istri seperti ini. Tapi, percayalah, kalau kita mengikuti teladan Tuhan Yesus Kristus, kita mengikuti apa yang dikehendaki oleh Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, taat kepada Bapa, sampai mati seperti contoh Tuhan Yesus Kristus. Dia melakukan taat, ketaatan inilah, kesetiaan inilah yang sangat diminati oleh orang. Disukai oleh orang. Kalau ada pasangan Anda yang mungkin kurang setia saat ini, Anda berkata, aduh, bagaimana ini Tuhan? Tetapi percayalah, engkau tidak sendiri karena ada Tuhan Yesus Kristus bersama engkau melalui kuasa Roh Kudus. Dia akan menghibur engkau atau kalau Anda terus hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Karena ketaatan, kesetiaan itu merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan seseorang. Mari kita betul-betul taat kepada kebenaran firman Tuhan untuk melakukannya. Ibrani pasal 5, dalam Ibrani pasalnya yang kelima, kita perhatikan kebenaran firman Tuhan yang datang hari ini lewat Ibrani pasalnya yang kelima. Kalau kita cermat, Anda perhatikan bahwa ketaatan Tuhan Yesus Kristus itu sangat disukai oleh Bapaknya, tetapi bukan karena dia status anak dia taat. Mari kita perhatikan dalam Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7. Dalam hidupnya, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa. Perhatikan baik. Dia mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia. Kepada Dia. Sekali lagi. Kepada Dia. Kepada Bapa. Yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, perhatikan, dan karena kesalehannya, ia telah didengarkannya. Bukan karena
Orang Kristen, sudah terima Tuhan Yesus Kristus, kemudian doanya diterima. Tetapi kesalehan kita dituntut karena contohnya adalah Tuhan Yesus Kristus. Betapa suci, saleh, taat kepada Bapa, sehingga ia didengarkan. Demikian pun doa-doa kita, sekalipun itu doa sudah disampaikan dengan air mata, dengan pergumulan-pergumulan yang sudah disampaikan kepada Tuhan. Tetapi kalau itu betul-betul hanya untuk memuaskan kedagingan kita. Karena kata firman Tuhan juga dalam Yakobus pasal 4 bahwa ada doa yang tidak dikabulkan karena hanya untuk memuaskan diri, memuaskan nafsunya. Tetapi doa yang benar kepada Tuhan, dia katakan firman Tuhan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Doa orang yang benar, doa orang yang taat mengikuti kebenaran firman Tuhan. Bukan hanya terus berteriak, Tuhan berkati, tetapi dia taat seperti teladan Tuhan Yesus Kristus berikan kepada manusia. Ayat yang ke-8 dari Ibrani pasal 5. Dan sekalipun ia adalah anak, perhatikan baik, sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat, menjadi patuh, menjadi dengar-dengaran dari apa yang telah dideritanya. 9. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kalau Anda tidak taat kepada kebenaran firman Tuhan, yang adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri, maka Anda pun akan tertolak. Kita harus perhatikan baik kebenaran firman Tuhan ini. Bukan hanya seperti menjadi seorang Kristen yang Kristen hanya di kulit, Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa pertobatan, Kristen tanpa pengenalan akan Tuhan, yang selalu hanya ingin dipuaskan. Tetapi kita tidak pernah memuaskan Tuhan. Kita tidak pernah dinikmati oleh Tuhan. Bahkan Tuhan merasa jijik dalam firman-Nya, dalam wahyu. Dikatakan, aku akan muntahkan engkau. Ya, muntahkan. Muntah tidak ada yang berasal dari luar untuk dimasukkan ke dalam. Orang akan jijik makan muntah. Tetapi orang yang sudah di dalam mulutnya Tuhan akan dimuntahkan karena dirasakan jijik. Bagaimana kehidupan Kristen kita? Pertanyakan diri sendiri. Bagaimana kekristenan kita? Apakah Kristen yang sudah ada di dalam mulutnya Tuhan kemudian akan dimuntahkan lagi? Tentunya kita tidak mau. Belajar taat kepada Tuhan. Firman Tuhan dalam Roma pasal 8. Roma pasal yang ke-8. Kalau kita perhatikan firman Tuhan, ayat yang ke-32. Ya, kalau ayat 31 banyak pemirsa GOTV sudah mengetahuinya. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Ya, ayat itu seenaknya dicopot. Tetapi ayat yang ke-32 mengatakan, ia yang tidak menyayangkan anaknya, bapa yang tidak menyayangkan anaknya, sekalipun status anaknya, status anak sah, bukan anak di luar, tetapi anak sah, anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Perhatikan, anaknya sendiri diserahkan bagi kita semua yang hidup di akhir zaman ini oleh karya penebusan di atas kayu salib. Darah Tuhan Yesus Kristus mengalir untuk penebusan dosa. Anaknya sendiri diberikan, apalagi kalau kita tidak mengenal Tuhan, apalagi kita ada di luar Tuhan, sedangkan anaknya sendiri dia bisa serahkan. Apalagi kalau kita sebagai manusia-manusia yang tidak taat kepada Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Asarnya, tanyalah engkau pembuat kejahatan. Jadi sangat dibutuhkan sekali pengenalan akan Tuhan ini. Saya tidak mungkin patuh kepada orang yang saya tidak kenal. Tetapi kalau ada seorang, perhatikan saja ilustrasi ini. Kalau ada seorang gubernur lewat atau berkunjung di GOTV, ya, mungkin orang-orang di sekitarnya melihat, oh ada gubernur, oh ada pejabat. Mereka ketika pejabat itu turun dari pintu, akan dia menundukkan diri. Padahal gubernur saja belum tentu, pejabat itu belum tentu kenal kita. Banyak yang seperti itu. Tetapi kalau kita betul-betul mengenal Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan, maka sekalipun dia tidak terlihat, kita menundukkan diri dalam kebenaran firman Tuhan, untuk mentaati segala perintah-perintah Tuhan, kebenaran firman Tuhan. Sekalipun kita tidak melihat, karena kata firman Tuhan, berbahagialah, bersyukurlah orang-orang yang tidak melihat namun percaya. 2 Korintus 5 ayat 7 dan seterusnya. Bagaimana kita ciptaan-ciptaan baru di dalam Tuhan untuk taat kepadanya. Kita betul-betul menjalani apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan kehendaki bukan apa yang aku kehendaki ya Tuhan.
Tetapi seringkali kita berdoa, sudah menyerahkan kepada Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu Tuhan. Tetapi terus mencolek-colek Tuhan. Tuhan, kapan berkatnya, kapan berkatnya, kapan berkatnya, kapan berkatnya. Perhatikan baik, perlu diketahui, ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan, itulah yang dia tuntut. Roma 11 ayat 36, bagi dia, oleh dia, dan untuk dia. Tidak ada untuk manusia. Tetapi bagaimana seseorang bisa menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan. Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Tetapi yang tidak mengasihi Tuhan, berarti Tuhan tidak turut bekerja di dalamnya. Perhatikan baik kebenaran firman Tuhan. Hanya orang-orang yang mengasihi Tuhan, maka Tuhan turut bekerja di dalamnya. Mengasihi Tuhan, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak mengenal Tuhan? Anda datang mungkin hanya karena sakit cari Tuhan. Ya, tidak ada masalah karena mujizat masih terjadi sampai saat ini. Tetapi lebih daripada itu, kita bukan hanya melihat tanda terjadi mujizat kesembuhan, tetapi kita harus betul-betul mencapai tujuan. Tujuan itu adalah menjadi sama seperti Kristus dan akhirnya menikah secara rohani bersama Kristus, menjadi pengantin atau mempelai Kristus. Target, tujuan akhir kita itu adalah menikah bersama Tuhan Yesus Kristus, memerintah di dalam kerajaannya Tuhan. Kerajaan 1000 tahun masa damai dan kerajaan Yerusalem baru. Semua itu dibalikan kepada kita. Kalau kita benar mengasihi Tuhan, pasti kita mengenal Tuhan. Kita tidak mungkin akan menundukkan diri kita kepada Tuhan kalau kita tidak mengenal. Seperti kata saya dalam kebenaran firman Tuhan yang saya cuplik, tidak ada orang yang pola pikirnya belum diubah, mindsetnya belum dirubah, kemudian dia akan melakukan Roma 12 ayat 1, mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan. Perhatikan baik, kita dituntut untuk menjadi sama seperti Kristus karena dia adalah teladan. Mungkin ada orang yang masih suka merokok, judi, sabung ayam, hugel sana, hugel sini. Anda betul-betul belum berubah mindsetmu, dan ketika Anda bilang, aku mempersembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, itu bohong. Anda harus buka pola pikirmu untuk dimasukkan kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam firman dan dibentuk, dan tidak semudah itu. Kami hamba-hamba Tuhan pun diproses sekian tahun diproses untuk masuk di dalam panggilan Tuhan. Bukan hanya seenaknya ketika bertobat, oh saya sudah di dalam Tuhan, itu belum tentu. Kata firman Tuhan dalam Injil Matius pasal 24, yang menentukan itu, ayat 13, yang menentukan itu bukan awal tetapi akhir. Tetapi bukan berarti kita tidak start maju, tetapi sekarang kita betul-betul sudah start karena pengenalan akan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidup di dalam kebenarannya. Anda harus tahu itu. Karena perhatikan firman Tuhan 1 Korintus pasal 16 ayat 22, terkutuklah mereka yang tidak mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan pasti dia mengenal Tuhannya. Mengenal itu harus lewat kebenaran firman Tuhan. Mengenal Tuhan itu harus memberi waktu untuk Tuhan. Saya yakin dan percaya kebenaran firman Tuhan ini memberkati bagi pemirsa GeoTV. Kalau Anda ada keluhan-keluhan, ada sakit penyakit atau apapun itu, jangan pernah engkau mengeluh, tetapi engkau berserah kepada Tuhan, menyerahkan seluruh hidup kepada Tuhan. Yesus Kristus memberkati kita berdoa. Bersyukur kepadamu Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebenaran firman-Mu telah kami sampaikan sebagai hamba-Mu. Engkaulah yang ditinggikan, Engkaulah yang dimuliakan. Engkaulah yang semakin besar, kami semakin kecil. Engkaulah yang bertambah-tambah, kami semakin berkurang-kurang. Sekiranya mungkin ya Tuhan, Tuhan memberkati pemirsa GeoTV yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, meteraikan firman Tuhan ini. Mereka yang datang terbelenggu dengan sakit penyakit atau apapun permasalahan pergumulan mereka, Tuhan juga yang turut campur tangan untuk mendewasakan bagi mereka yang mempunyai pergumulan kehidupan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepada Tuhan. Kehendak Tuhanlah yang jadi dalam kehidupan kami, karena kami mau mengenal Tuhan. Inilah doa, ucapan syukur, permohonan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan, dan berbahagialah mereka yang memelihara dan melakukan kebenaran firman Tuhan. Shalom.